Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama KPC 1 sudah bersama dengan aktivis agama Katolik dengan Kak siapa? Kak Devin Manek. Kak Davin Manek. Di sini kita akan memulai wawancara kita hari ini. Oke, jadi ini adalah interior dari gereja Katedral Surabaya yang tidak pernah berubah sejak tahun 1921. Nah, di depan ini adalah altar. Altar ini adalah tempat imam, posisi imam ketika ibadah, dan di situ ada kursi imam dan para pelayan imam. Ya, ini adalah altar. Kemudian kita bergeser, ini adalah tempat atau kursi jemaah. Mereka jemaat duduk di sini, dan di sana itu ada mimbar khutbah zaman dulu. Jadi memang ditempatkan di tengah-tengah gereja dengan posisi agak tinggi supaya jemaat semuanya bisa dengar. Tapi di interior gereja yang modern zaman sekarang jarang terdapat podium mimbar seperti itu. Nah, ini adalah jendela gereja kaca patri yang di setiap sisinya tuh ada simbol-simbol yang khas gereja Katolik, yang itu semua masing-masing ada artinya yang berbeda-beda, yang memiliki arti-arti rohani tersendiri. Ini merupakan pengingat bagi umat Katolik dari zaman ke zaman, sebab artinya ini sesuai dengan Injil dan tidak pernah berubah. Nah, di atas itu adalah tempat paduan suara dan musik. Jadi di atas itu adalah tempat bagi para pelayan paduan suara gereja dan organis gereja. Jadi di sini ada bejana pembaptisan, diperuntukkan untuk membaptis anak-anak atau bayi-bayi yang baru lahir. Ya, jadi ini juga termasuk ketika awal gereja ini ada, bejana baptis ini juga sudah ada di sini. Jadi salah satu harta sejarah bagi gereja Katolik ini. Baik, kita lanjut. Ya, di sini merupakan patung atau figur-figur tokoh-tokoh gereja Katolik yang disebut sebagai orang-orang suci atau para santo. Di sini ditempatkan patung sebagai pengingat bagi jemaat. Ya, Saudara Devin, untuk kegiatan beragama ini biasanya terjadi pada hari apa ya? Kegiatan beragama atau kalau dalam gereja Katolik khususnya itu misa atau perayaan Ekaristi itu dilakukan setiap hari, dan itu biasanya menyesuaikan jadwal gereja-gereja yang ada. Nah, jadi memang khususnya itu setiap hari Minggu yang ramai, tapi setiap hari itu ada, bahkan di gereja ini sampai 3 kali dalam satu hari, yaitu jam 5:30 pagi, jam 6 lewat, jam 6:15, dan jam 6 sore. Tetapi khusus hari Minggu karena ramai dan memang itulah hari beribadahnya, itu bisa ada sampai 4 kali ibadahnya. Ya. Oke, sebagai aktivis Kak Devin tuh sebenarnya di sini tuh sebagai apa sih, Kak? Jadi saya di sini sebagai organis atau pelayanan musik gereja. Ya, itu saja. Ya, izin bertanya, Kak Devin awal mula aktif di pelayanan gereja ini tuh sejak kapan ya? Jadi semenjak saya berkuliah di Surabaya. Oh. Jadi sejak tahun 2023 pertengahan. Sebenarnya saya sebelumnya sudah pelayanan di Samarinda di bidang yang sama, tapi ketika saya berkuliah di Surabaya saya melanjutkannya lagi. Kasih. Kak Devin, apa sih yang membedakan tata cara ibadah antar agama Kristen Katolik dengan Protestan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang gereja Katolik itu punya satu keistimewaan atau perbedaan yang mereka itu bertumpu tidak hanya pada kitab suci tetapi pada tradisi.
dalam sembahyang dalam gereja Katolik itu biasa khasnya adalah membuat tanda salib dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam setiap doa atau dalam setiap aktivitas dan segala macamnya, dan di dalam tata cara perayaan gerejanya juga ada yang berbeda. Nah, jadi yaitu untuk perbedaan tata cara. Jadi menurut Kak Devin, kalau di gereja Katolik tuh ada nggak organisasi seperti gereja Protestan seperti GMS tuh kan ada Children of God? Baik, memang gereja Katolik itu bidang pelayanannya sangat luas sekali ya, dan di sana juga terdapat pembagian dalam organisasi dan spesifikasinya. Nah, khusus bagi kita seperti orang-orang muda ini ada orang muda Katolik, ya itu biasa menjadi tata tertib gereja, ya, atau di sini juga ada wanita Katolik Republik Indonesia, atau mereka istilahnya yang mau menjadi misionaris juga ada komunitas-komunitas seperti Opus Dei dan lain sebagainya yang membantu mereka menunjang pelayanan mereka dengan orang-orang sefrekuensi dan satu misi mereka. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan dari hasil observasi kami ke tempat beribadah Katolik, di sini kami belajar untuk melihat sejarah-sejarah dari beda agama, serta dibantu dengan saudara Devin untuk melihat perbedaan di agama di Indonesia itu sangat kaya ya. Contohnya di Katolik ini banyak arsitektur-arsitektur yang berbau dengan sejarah, serta dipengaruhi juga oleh agama, itu sangat bagus. Sekian wawancara dan observasi kami ke tempat ibadah Katolik. Terima kasih saudara Devin sebagai perwakilan aktivis dari agama Katolik. Sekian, sia.